Oke, baik, kita mulai dengan membuka file yang kemarin. Kita lanjut. Untuk materi hari ini kita tambahkan aksi edit dan delete. Kalau ini sudah input, create, kemudian uh, read, kita sudah bisa masukkan baru lagi Mas Dwi Agung. Oke, emailnya ini saya asal aja ya. Ini sudah kita bisa input alias create. Kemudian kita bisa read membacanya. Nah, sekarang kita buat aksi CRUD yaitu update dan delete. Kalau kemarin ada C dan R-nya, sekarang U dan D-nya. Di sini akan kita tambahkan satu buah kolom, bisa kita edit dan kemudian kita delete. Dan editnya adalah by nomor atau by ID. Oke. Nah, kita buka kembali ini berarti dari hasilnya ya, hasil PHP-nya kita buka. Kita buka hasilnya. Nah, di sini kita tambahkan setelah nomor dan email, setelah nomor nama email, ini kita tambahkan aksi ya, tambahkan satu kolom. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita lihat di hasilnya. Nah, tambah satu buah kolom. Nah, di sini kita akan input aksinya, apakah itu edit atau itu delete, hapus. Kita tambahkan lagi di sini, berarti di bawahnya di sini kita tambahkan. Kasih pembatas. Kita simpan, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, sini. Jadi nanti ini karena kita belum kasih hyperlink ya, editnya huruf kecil aja. Oke, nah, nanti ini kita bisa kasih hyperlink. Begitu kita klik edit, dia akan menangkap atau mengambil data yang kita pilih. Misalkan kita pilih nomor 1, dia akan kita ambil. Jadi gini, untuk proses edit data itu memerlukan kita buat dua buah file. Yang pertama langkah pertama itu kita ambil dulu datanya, kemudian bukan kita ambil, kita pilih data yang ingin kita edit, kemudian kita tampilkan di form edit, form editor. Jadi data yang kita ambil, yang kita mau ambil nih apa nih? Kita ambil, klik, kemudian kita tampilkan. Setelah itu kita buat satu buah file lagi untuk memproses dari hasil editan itu. Contohnya seperti ini. Jadi kita buat dulu sini ya. Dari sini kita kasih link dulu. Untuk link AHRF. So, dengan kita buat sebuah file, misalkan kita kasih file namanya edit.php. Oke. Ini kita ingat, kita batasi dengan /a. Karena kalau kita nggak batasi dengan /h, nanti semuanya masuknya ke sini. Kutip satu ya. Nah. Biasa itu. Oke. Kita sudah ngasih hyperlink di sini edit. Berarti begitu kita klik,
kita inginnya dia lari ke file edit PHP. Kalau kita klik ini, semua file nyangkut ke edit PHP. Tapi kita inginnya ini by point nih. Jadi apa yang kita pilih? Jadi kalau yang kita mau edit nomor 1 atau nomor 5 gitu, dia akan ditampilkan hanya mengambil data yang nomor 1 atau nomor 5 yang kita pilih. Jadi kita tambahkan di sini edit PHP dan datanya kita ambil karena nomor ya, dari nomor ya, nomor. Kemudian kita ambil barisnya row, $row. Nah, ini kita ambil. Nah, di database-nya itu nomor itu adalah ID. Jadi kalau kita lihat di mana MySQL PHP MyAdmin yang kita buat, database yang kita buat, nomor itu ID. Ya, kalau kita lihat strukturnya, nomor itu adalah ID. Makanya di sini edit PHP nomor row ID. Jadi sesuai dengan nomor yang kita ambil. Oke, kita simpan. Nanti begitu kita klik, nanti dia akan lari ke file edit .php. Nah, baru kita buat di sini sebuah file lagi. Buat file baru edit.php. Dari sini kita buat edit PHP karena PHP kita mulai dengan PHP. Ini kita tutup dulu. Jangan lupa kita mengincludekan koneksi PHP-nya. Jadi kita tidak perlu menghubungkan lagi. Ya, saya sudah buat ini yang PowerPoint-nya. Nah, yang pertama itu untuk edit data, kita akan mulai menangkap ID atau memilih data yang ingin kita edit. Kemudian nanti ditampilkan datanya berdasarkan ID yang kita pilih. Selanjutnya, ini proses ini bersama dengan menyediakan form edit. Jadi begitu dipilih, diklik, dia akan ke file baru, file edit PHP yang berisi form editing. Jadi tadi adalah ambil ID seperti ini, kemudian menampilkan data berdasarkan ID, kita buat query-nya dulu, kita ambil dulu nih, kita ambil datanya sesuai dengan nomor. Nah, ini yang kemarin perbedaan post dan get. Kita ambil, kalau post itu kan kirim. Nah, get itu kita ambil. Jadi kita buat dahulu sesuai dengan nomor yang kita mau ambil, nomor kemudian dari sini kita buat query SQL-nya. Query SQL adalah kita panggil nih. Kita panggil dengan misalkan tampil atau ambil bisa, atau kita kasih tampil aja dulu ya. Ini terserah kita nih bikinnya. Kita bikin query, fungsi MySQL query-nya. Query. Kemudian kita buat perintah query-nya, kita ambil dulu, kita pilih select bintang from. Nah, from-nya apa? From-nya nama tabel. Nama tabel adalah kemarin adalah kumpul. Kita lihat di sini. Kalau kita ambil semua, ini kan kita by nomor kan? Berarti ada persyaratannya, yaitu where. Where ID adalah nomor yang kita ambil.
Jadi kita pilih semua dari tabel kumpul di mana ID sama dengan nomor. Ini kurang ketik. Select. Jadi perintah database-nya adalah select bintang temen, berarti semua dari tabel kumpul dengan syarat di mana ID sama dengan no. ID ini kita ambil dari kolom ID di MySQL yang berisi nomor yang kita berikan variabel ID kita namakan nomor. Oke. Kemudian kita panggil karena berbaris ya, kita panggil barisnya row. Kita pakai fungsi MySQL di fetch array. Array kita panggil lagi ininya apa variabel tampilnya. Nah ini baru perintah PHP-nya. Nah, nanti kita buat formnya, form untuk nampilnya, untuk merubahnya. Ya, saya mesti lupa pakai Intel Pens di Pretiernya nih, jadi nggak langsung muncul. Oke, saya lupa kasih headnya. Kemudian kita masukkan bodinya. Dan kita kita buat ini input. Nah, di sini Mas Agung nih. Biasanya di name-nya ini, input text name-nya. Kita pastikan dulu di sini kita ambil apa ya? Ini aja editnya karena untuk membedakan aja. Edit awalnya nama ya. Edit nama. Kemudian kita kasih value-nya. Nah, baru kita ambil dari sini jadi begitu kita klik, contoh seperti ini. Begitu kita klik ini, sama seperti tampilan kita mau seperti ini tampilannya. Nah, tapi di sini langsung muncul nama yang kita pilih. Misalnya kita klik Agung, misalnya kita klik nomor 2. Nah, di sini akan muncul ke sini, tapi di sini namanya sudah ada, nama Agung di situ. Nanti kita tinggal edit atau kita tinggal tambahkan saja. Baru kita klik ubah. Value-nya kita ambil menggunakan perintah PHP terus loncat. Kita gunakan perintah echo untuk menampilkan barisnya yang kita pilih. Kita ambil barisnya. Row yang apa dulu yang kita ambil nih? Kita ambilkan pertama nama ya. Kita petik 1. Nama. Dan kita tutup. Jadi otomatis turun ke bawah. Nah, setelah itu kita copy aja ini. Satu lagi email ya. Next, kemudian namanya. Nah, di sini seringnya nih editnya kadang-kadang karena sama suka nggak muncul.
edit email. Jadi nanti Mas Agung diperhatikan lagi input type-nya untuk create-nya ya, inputnya, in name-nya di sini. Value-nya kita rubah. Tadi nama adalah, kadang-kadang kalau kita copy paste kita lupa nih merubahnya. Oh iya lupa. Ini saya juga ambil lupa nih. Ini kan slash body. Ini kan kita bikin form, jadi kita belum membuat tab form. Actionnya proses edit PHP. Jadi setelah kita ambil buat form lagi ya. Nanti setelah edit kemana untuk prosesnya. Jadi ada kita buat di sebuah file yang pertama edit PHP. Nanti kita buat lagi satu lagi filenya proses edit PHP. Kemudian metodenya adalah post. Sini juga kita ambil nomor dulu nih. Lupa juga nih. Kita ambil input type-nya. Kita ambil nomornya. Tipenya cuma kita sembunyikan untuk nomornya. Kita nggak perlu name-nya. Value PHP echo row name, ini berarti no, nomor. Sorry. Value echo row ID. Kemudian kita kasih Jadi kita buat form lagi untuk mengambil data yang ingin kita ambil. Slash form. Kita ambil nomornya, kemudian kita ambil edit nama dan edit mail. Nah ini kemudian satu lagi apa nih? Tombolnya untuk kirim. Kita kasih button. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat. Saya ketik dulu nanti kita ini ya kita bahas ya. Bentar. Edit itu. Simpan perubahan bisa simpan perubahan. Oke, cukup ini. Kita lihat di sini, kita lihat hasil editnya sudah kita rubah. Misal saya mau merubah nama Agung. Nah, cara unfettered available, nggak ada salah nih. Edit 1, 5. Ini kadang-kadang apa namanya tanda petik aja berubah.
seperti ini. Jadi kalau kita ambil Abdul nomor 3, nah di sini Abdul. Kalau saya ambil Tatiana di sini klik, nah di sini Tatiana sesuai dengan email, sama dengan emailnya. Yang biasa terjadi di, kayaknya kurang rapi, saya rapikan dulu. Action, saya kasih ini aja deh. Saya kasih biar jelas. Oke, supaya dia tidak berubah. Coba kita lihat. Enak. Nah, nanti kita mau rubah prosesnya. Nah, kalau kita kan belum bikin file ini ya, proses edit PHP ya. Jadi kalau misalnya saya rubah di sini belum selesai nih. Misalkan ganti atau tambahkan lagi. Nah, ini nggak bakal muncul karena kita larinya ke proses edit PHP. Jadi setelah kita berhasil mengambil data yang kita inginkan, kita ambil dulu di sini nomornya, nomor get, kita ambil nomor, kemudian kita tampilkan nanti di eh, kita buat query-nya adalah seperti ini, select bintang from pool di mana ID-nya adalah nomor. Nomor itu yang kita sudah jabarkan di sini. Kemudian kita buat fungsi my fetch array, tampil. Kita buat formnya. Nah, di sini form actionnya kemana? Kita buat satu buah file untuk mengolah dari data yang sudah dirubah. Kemudian kita buat input type-nya. Kita tambahkan seperti ini untuk mengambil data di value-nya. Echo row kita ambil dari row nama. Kemudian yang bawah itu kita ambil row-nya dari email. Ingat, perhatikan di name-nya nih nanti nih. Karena kita buat form dengan nama, ini kan berbeda dengan form yang eh, apa simpan ya. Berbeda dengan kemarin itu indeks. Nah, kemarin indeksnya adalah input nama dan input email. Nah, ini berbeda dengan nama file di sini kita kasih edit nama dan edit email. Nah, nanti untuk pengambilannya berarti kita ambilnya dari sini, edit nama dan edit email. Jadi kita buat satu buah file dengan nama ini, kita copy biar cepat. Kita panggil lagi. Kemudian kita jangan lupa include. Kita deklarasikan dulu. Jadi nomor itu berarti kita ambil dari kirim. Ini kita deklarasi kalau nomor itu kita ambil dari kolom nomor atau dari kiriman nomor, variabel nomor. Kemudian habis nomor apa yang mau kita deklarasikan, mau kita rubah lagi, kita tampilkan, yaitu nama. Jadi ada 3, dari ambil dari nomor, nama, kemudian email sesuai dengan variabel yang ada di database. Ya.
Kemudian satu lagi adalah email. Setelah kita deklarasikan variabelnya, yang mana yang mau akan kita tampilkan, yang mana yang akan kita proses editingnya. Ingat, nama ini bukan nama ya, tapi kita ngambilnya dari apa yang tadi ambil di sini. Edit, edit, edit. Nah, di sini. Nah, edit nama, karena nomor kan tidak berubah. Nah, name-nya ini tidak berubah, name-nya kita ambil dari sini, deklarasinya. Berarti di sininya, di prosesnya, itu ngambil dari name ini. Nama nama itu kita ambil dari edit nama. Kemudian email kita lihat di editnya adalah edit email. Jadi jangan salah, kadang-kadang di sini nggak ketemunya. Setelah itu kita baru, setelah kita deklarasikan variabelnya, baru kita buat query-nya, query dari SQL-nya. Kita buat rubah, rubah kayak binatang ya, apa? Rubah proses deklar apa? Ininya perintah SQL-nya itu adalah update. Karena kita mau edit ya, di perintah perintah SQL MySQL adalah update. Update apa? Update tabel. Tabelnya, nama tabelnya apa? Jangan lupa nama tabelnya nih. Nah, tabelnya ada kumpul. Set nama adalah apa yang sudah deklarasikan. Nama itu adalah dolar nama. Kemudian habis nama, email. Email adalah email, dolar email. Di mana where, jangan lupa sini ID adalah nomor. Kemudian kita kasih query MySQL query, MySQL query, SQL query. Kita panggil lagi koneksi dan rubah ini. Kita lihat di sini. Rubah ya, kita back dulu. Nah, ini Abdul, kita klik Abdul, gantilah Abdul Hasan, dan Duel Hasan. Seperti itu. Simpan perubahan. Nah, oh, kita nggak belum redirect nih, belum redirect. Kita periksa lagi di sini, refresh. Nah, sudah berubah nih. Nah, berarti kita sini kurang redirect. Cara mendirectnya adalah menggunakan header. Header. Kita balik location. Titik 2, kita ke mana? Ke balik ke hasil ya, hasil PHP. Loncat nih. Oke, hasil
titik koma, jangan lupa. Jadi kalau kita lihat lagi, ini saya mau ganti Darmawan, kita edit, klik, saya ganti seperti itu, saya simpan, langsung kembali ke sini kan. Yang tadi headernya itu kalau kita header berarti dibalik kembali. Perubahan, mau usah, ini saya berubah. Ada hasil, kita edit, kita ganti Yahoo misalkan, kita simpan, kembali sini, udah berubah Yahoo. Oke, itu sudah code, kita bisa tambahkan lagi. Query ya. Kita lihat baru, oh ini kurang nih, kita edit lagi. Ferry Irawan. Nah, sekarang setelah edit, create sudah, read sudah, kemudian update sudah, selanjutnya delete, code, tinggal delete. Nah ini kita bikin lagi di sini. Nah, kita buka lagi hasil PHP. Karena begitu kita klik, ini sama sebenarnya. Edit PHP, kita copy aja di sini. Dari HRF. Kita ke sini. Kemudian kita kasih /a, tutup. Jadi sama seperti edit, yaitu kita tentukan, kita tangkap dulu nomor mana yang kita inginkan. Tapi di sininya jangan edit, tapi hapus PHP. Mau delete PHP atau hapus PHP nggak apa. Jadi kita bedakan antara yang satu adalah edit, yang satu hapus. Kita simpan, Ctrl S. Jadi kalau kita refresh, oh ada yang kita taruh. RF hapus edit. Oh ini nggak ada tutupnya. Saya kopinya nggak pas. Nah, jadi kalau bisa saya mau hapus misalkan siapa nih tulis atau Darmawan, kita klik, nanti dia kita akan proses hapus. Nah, untuk proses hapus lebih mudah dan lebih sedikit codingannya. Nah, kita buat di sini ya. Tadi adalah hapus PHP, kita buat lagi hapus PHP. Oke. Jangan lupa kita buat koneksinya. Include. Kita tinggal panggil sesuai di sininya ini sama dengan edit. Copy saja. Karena yang kita ambilkan dari nomornya ya. Kemudian kita buat query-nya. Query-nya kita bikin hapus misalkan. Langsung kita gunakan perintah SQL-nya. Hapus adalah delete. From dari mana? Kita delete yang mana? Dari tabel kumpul. Karena tabel yang kita namakan dari awal adalah tabel kumpul. Sama where
di mana ID sama dengan SPL nomor. Oke. Masih petik 1, kemudian kita tutup. Nah, kita panggil lagi MySQL query-nya. MySQL query sama kita panggil variabel koneksi dan variabel hapus. Koneksi berhapus. Setelah di delete, kita redirect lagi. MySQL query koneksi. Kita header. Location. Kedua, balik lagi ke hasil di PHP ya. Oke, cukup segini. Jadi jangan lupa kita include-kan koneksi PHP-nya. Kemudian kita ambil ID-nya atau nomor yang kita pilih. Kemudian kita buat query untuk penghapusan. Saya namakan query-nya hapus. Kemudian kita masukkan perintah SQL-nya adalah delete from nama tabel, di mana syaratnya adalah ID-nya sama dengan nomor. Kemudian masuk query, setelah dihapus balik lagi kemana? Kita redirect ke file hasil PHP. Oke, kita simpan ya. Kita coba nih. Refresh. Dan saya mau hapus yang ini nih, Darmongon. Saya hapus. Udah hilang. Sudah langsung. Saya hapus lagi. Abdul Hasanah. Saya hapus lagi Agung. Saya hapus lagi Tatiana. Saya hapus Ferry. Kita tambahkan lagi Tiana Asih. Misalkan email adalah riana@gmail. Kirim, sudah tersimpan, kita lihat hasilnya. Oh, udah masuk Tiana Asih. Oh, kurang nih, Tiana Asih Wulandari, kita edit. Nah, jadi hari ini kita melengkapi pertemuan sebelumnya, bagaimana kita membuat operasi create, read, update, delete, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membuat create dan read, kita membuat sebuah database, kemudian kita menginput dan membacanya. Untuk pertemuan hari ini kita fokus ke update dan delete, yaitu bagaimana kita merubah atau mengedit database yang sudah kita input, kemudian bagaimana kita menghapus data raw yang sudah kita input.